Udah lama tak ketemu. Berapa? Semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikawina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang selalu kita nantikan sahabatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan wasilah kita semua memenuhi panggilan Allah yakni beribadah haji benar-benar menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan benar-benar menjadi haji yang barokah terhadap diri kita sendiri, bagi keluarga kita dan lingkungan kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Sengaja pada malam hari ini petugas kloter 46 mengumpulkan panjenengan sedaya terkait menghadirkan panjenengan sedaya, terutama karu untuk bisa hadir. Ini yang dari 220 ada yang hadir. Yang dari 220 di sisa. Pak, informasinya tadi yang 220 banyak yang lagi sakit, Pak. Yang terutama yang cowok-cowok jadi tidak bisa hadir. Oh gitu. Ya kemarin sudah kami bawa Japri katanya bisa hadir. Jadi nanti hasilnya kita taruh pada malam ini kita share di grup ya. Untuk itu marilah kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab dengan harapan mudah-mudahan apa yang untuk acara pertama kami mohon Bapak Ketua Kloter panjenenganipun Bapak Haji Burhanuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada detik-detik kita akan melaksanakan proses pemulangan. Apa yang harus kita siapkan? Ini yang penting. Yang pertama perlu saya sampaikan, kita sampai hari ini, saya tadi sudah ke sektor, kapan jadwal pulangnya? Jawabannya belum ada. Tapi perkiraan, ini perkiraannya, tanggal 24. Dan perdorongan sekitar nanti untuk ke Jeddah. Kalau nanti take off-nya kita ya kita nanti terbang sekitar jam 16, berarti kita siap 5 jam sebelumnya. Itu 5 jam sebelumnya. Tapi itu belum fit. Terus yang kedua, kita nanti dalam perjalanan ke sana nanti akan dijemput oleh bis, karena nanti Nyuwun Sewu di sini yang paling banyak. Ini pusatnya penjemputan di 10.20. Terus ekonomi, nah itu ya.
nanti kita harapkan kita sudah minta data kemarin ya. Kenapa saya minta data bolak-balik? Karena jamaah itu akan pindah ke lapor, sehingga kita nggak tahu ada yang di sektor 7, ada yang di sektor 4, ada yang di sektor 3, ada di sektor 2. Hotelnya juga begitu, ada di sektor 9, sektor 9 itu jamaah hanya satu toh, satu deal itu toh. Dan saya tahu sudah akhir. Saya kira dia ikut di sektor 2 karena teman-temannya di sektor 2, nggak tahu dia ada di sektor 9 ya. Nanti begini polanya ya, polanya untuk koper besar nanti diturunkan pada waktu sudah diberi kabar di grup. Nun sewu Pak Karo ya, Pak Karo. Kapan itu diturunkan sampai ini belum ada. Yang jelas penurunan itu H-2. Karena kalau diturunkan sekarang di bawah nggak cukup tempatnya. Jadi H-2 diturunkan di masing-masing hotel. H-2 itu bisa hari Ahad. Tapi belum ada info karena kita mengikuti jadwal dari Saudi kapan dia akan menimbang. Iya menimbang. Iya paham ya sama saya. Pokoknya diwadahi dhisik biar di kamar ndak usah dikeluarkan. Kata nggih? Udah ya. Isinya apa? Satu. Jangan air zam-zam. Wis pokoknya air zam-zam dibongkar. Kok gak dibongkar nasibnya lagi apik. Itu loh lagi apik. Nanti kalau terlalu banyak zam-zam ditinggal Bapak. Tolong ini ya, ditinggal. Kalau koper ditinggal macamnya bingung nanti. Pengalaman beberapa tahun terakhir, koper yang isi zam-zam itu tidak dibongkar, tapi kopernya yang ditinggal kalau banyak. Ini ya, ini saya panitia setiap tahunnya Pak. Kalau mau PHU Pak, saya tahu. Sehingga koper-koper itu kadang-kadang kalau nggak ada kopernya bingung. Ternyata ada koper yang ditinggal. Ini ya, kenapa ditinggal? Terus petugas wis megah ngurusi gitu Pak bahasanya. Walaupun nanti akan dikembalikan, tapi isinya tidak tahu lengkap atau enggak. Ini ya, daripada nanti terus tak bungkus gak kena di X-ray. Lah kok terima dibungkus toh Pak. Jenenge X-ray itu bisa baca tembus Pak. Kayak Pak Budiono, Pak Bud juga tembus pandang. Ini dokter ini lo pakai kacamata tembus pandang juga Pak. Ya nggak tembus pandang, kacamata kuda. Ya ini ya tolong jangan diisi, jangan diisi. Pak aku padu dibosen tonggoku. Kudu gawa sing asli pada sing kono itu asli loh Pak. Menurut saya itu dari resmi dari pemerintah, bukan di sini banyu untuk anu nggak dari sini juga Pak yang dikasih 5 kilo. Segitu Pak. Yang namanya air zam-zam itu mesti digilir bawah karena manggon ini canggih. Iya. Tapi kalau panjenengan Pak mau siji ya kalau siji itu diadai nek koper besar Pak. Repotnya Pak, tolong itu koper yang khusus jam-jam ya, khusus jam-jam. Tapi kalau ternyata selamat ya itu sudah beda lagi. Kalau awalnya biasanya tidak selamat itu mesti dibongkar. Udah. Yang kedua, jangan diisi yang ada baterainya. Paham? Baterai jangan dimasukkan di dalam koper besar. Nggak boleh. Nanti X-ray berarti konangan dimasukkan di koper kecil atau tas tenteng jika ada baterai berupa pen atau yang lain. Oke. Kalau kursi rodanya ada baterainya, tolong nanti dilepas. Ada yang kemarin ya, yang kursi rodanya ada baterainya. Nanti diambil, kemudian dilaporkan ke kita yang akan melaporkan nanti untuk prosesi dibawa untuk dibawanya. Dan ini untuk koper besar.
Dan kemarin Nun Sewu Pak Khalil sudah menyampaikan ke Karo-Karo untuk istilahnya nanti itu biasanya minta Pak, yang aku itu minta, ya yang minta itu sebenarnya di aturan nggak ada, di SOP nggak ada, tapi minta. Kalau nanti yang memberi setiap orang satu, ruwet Pak, di kelompoknya malah luwe murah daripada sendiri-sendiri. Itu ya koper sudah. Koper kecil di sini apa terserah monggo kerso. Koper kecil. Koper kecil nanti dibawa panjenengan pada waktu naik bisnya dibawa panjenengan. Kemudian di pesawat itu ada dua, karena tidak semua bisa masuk kabin. Bisa masuk kabin nanti yang ditandai tertentu berarti masuk ke bagasi. Nunggu aku gak enek dimasukkan bagasi. Kemudian untuk kursi roda juga begitu, tolong disiapkan. Ini yang kloter 5 dan 6, kursi roda yang belum ketemu yang sudah pulang Pak. Yang belum ketemu ada 3 jamaah. Tidak tahu kemarin dimasukkan atau tidak, kita juga belum tahu. Pada waktu pulang kloter 5, 6, 27, 28 itu kemarin laporan dari daerah ada kursi roda yang belum ketemu. Ini artinya kita harus siap-siap gitu ya, siap-siap untuk itu. Kemudian mungkin ada yang tanya, Pak, saya nanti kalau di embarkasi Surabaya bagaimana? Nah, ini karena kita itu kloter Jawa Timur, karena ada 13 kabupaten. Aku jauh ala Kediri, nanti ada ala Jombang, ada ala bagaimana gitu ya. Nanti untuk pulang sampai di embarkasi Surabaya, namanya kalau pulang bukan embarkasi lagi, namanya debarkasi. Tapi daerah Podo, wis ngono wis penting paham, teko asrama haji dikumpulkan kayak kemarin. Kumpulkan kayak kemarin. Setelah itu nanti biasanya dikai umroh apa ngono nggak ngerti di sana. Ini apa yang jadi petugas sudah 3 kali. Jadi di sana nanti kita dikumpulkan bersama-sama untuk upacara mengembalikan jamaah ke daerah. Ya sudah itu selesai, nanti akan diberikan paspor masing-masing. Nah, ini kalau yang bingung, Pak, pasporku piye ora usah bingung karo paspor, jenengan ora usah ngurusi paspor. Sing mikir ben petugas mawon ngoten lho, sing dirawiri ben petugas. Si anuku paspornya piye, enggak usah bingung dengan paspor. Paspor sudah ada semua. Nanti panjenengan masuk bis sesuai dengan manifest, ada data nama di bis itu nanti akan diberikan paspor panjenengan. Untuk apa? Untuk di pemeriksaan di bandara. Sudah di bandara Jeddah. Setelah masuk di bandara, kalau masuk nanti paspor dikumpulkan kembali Pak. Yaitu nanti prosesnya seperti itu. Nanti badirone ditarik mana. Nanti begitu keluar asrama dipanggil satu-satu, dikasihkan paspornya lagi untuk ambil air zam-zam. Ngaten nggih prosesnya. Jadi yang sudah pernah haji sudah hafal, tapi yang belum kok piye ya, seperti itu. Terus koper besarnya bagaimana? Ini karena koper besar itu nanti kita begitu mau pulang ambil air zam-zam itu biasanya setelah ngurusi koper di gudang nanti akan ada nama. Tolong jangan dulu langsung ditinggal, digoleki sing sepuh-sepuh digoleki benteng biasanya ada petugas daerah yang petugasnya gatek, kadang-kadang dari daerah dijiarnya saya ini ben goleki dhewe gitu ya. Ini kita harus nyari dulu koper kita yang besar. Nanti untuk ngangkut di sana itu ada tenaga kasarnya. Siap sangu Pak, diniati sedekah. Didik bayar niati sedekah aja. Mudah-mudahan kita mabrur gitu ya. Jenenge ngangkut jenengan kesel kalau ngangkut koper gedino yo males paling yo. Kon munggah kene bis dan sebagainya. Siapkan aja sangu, gak usah banyak-banyak. Penting dikasih. Gak usah rupiah aja. Rupiah saja kalau di sana.
realnya dikumpulkan aja sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan kita kembali karena bawa uangnya di sini gitu ya. Ya itu ya nanti untuk koper, jadi koper itu tolong disediakan, kalau bisa mungkin ada timbangan sementara ditimbang untuk sampai terlalu besar, terlalu banyak. Tapi menurut perkiraan kalau isinya itu belanjaan biasa penuh itu nggak sampai 32, kecuali isi emas. Kalau penuh emas lebih gitu loh. Ya. Oke. Ini untuk nanti prosesi kita. Jadi nanti H-3 berarti hari Ahad lah kita siapkan semuanya. Dan jangan lupa seragam ungu jangan dimasukkan di koper besar karena untuk kita pemulangan pakai seragam ungu. Ngerti nggih? Bukan seragam kabupaten, bukan seragam KPIA, tapi seragam haji nasional. Nggih? Jelas nggih? Ada yang ditanyakan? Meletakkan bagasi terlalu kecil. Ya tidak apa-apa. Kalau kecil itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang besar-besar. Tolong untuk sisa-sisa gunting dan sebagainya dimasukkan koper besar, nggih. Yang berlogam dimasukkan di koper besar. Mungkin gunting ini punya nilai histeris gitu ya. Ya, nilai histeris ya. Alat ukur yang baterai tolong jangan dimasukkan di yang kan ada yang baterai yang ada baterai besar itu. Tapi baterai cas itu kalau kecil nggak apa-apa. Nanti biar dimasukkan diletakkan aja nggak apa-apa. Mungkin ada lagi? Iya. Boleh, tas BS itu dibawa boleh, tapi jangan tas yang lain ya. Jadi yang dibawa Pak Gandeng panjenengan tas tenteng itu koper kecil itu loh, tas tenteng istilahnya. Koper kecil, kemudian tas kesehatan itu atau BSI. Kalau yang lebih aman sebenarnya tas yang kesehatan itu aman itu. Iya, tapi nggak apa-apa kalau itu. Tapi jangan banyak Bu, satu Bu ya tambahan. Tas tenteng tambah tas kresek tambah itu nanti prosesi ribet itu nanti. Kalau bisa dibuat praktis itu loh, karena kita tidak mengungsi Bu. Kita tidak mengungsi. Ya, jadi nanti bawa aja tas yang putih itu satu, tas paspor, kemudian ngaten nggih. Kecuali dokter gawanane akeh dulu tak ngene ngeten iki. Karena obatnya panjenengan. Apalagi tas paspornya rusak. Oh. Beratnya berapa, Pak? Koper kecil 7 kilo. Nggih, 7 kilo nggih. Koper betul asal ya, Pak. Oh, koyo nyang-nyangan. 7 sak botol. Oke, ada lagi pertanyaan tentang ini, tentang koper, tentang koper dulu. Nanti kalau berkembang nggak masalah, nanti pembicaraan kita. Jadi secara teknis seperti itu. Nanti koper besar disiapkan, hari Ahad disiapkan dulu di kamar masing-masing. Nanti kalau sudah ada informasi untuk dibawa ke bawah, dibawa ke bawah. Nanti tolong begini, ada yang di 10, 18, 17, 18, tapi jumlahnya sedikit. Nanti kalau bisa dikumpulkan aja di sini. Iya, ngumpul di sini. Kalau yang di 21, 22 kan dekat, di sana tidak apa-apa. Iya, di sana tidak apa-apa, atau dikumpulkan ke sini juga boleh. Kalau sepakat di sana nanti petugasnya aja biar di sana. Kemudian maaf, untuk 10.01, 10.02 dikumpulkan di 10.02. Sebentar saya bilang dulu. 10.01 dan 10.02 kumpulkan di 10.02. Kira-kira lah gawan yang 10.04 kabotan apa ora wes? Kabotan enggak? Yang 10.02, 10.01 dibawa nyebrang dalan kangelan apa mboten? Kalau kangelan nanti petugasnya biar moro di 10.02.
yang 10.01 digeret yang 10.02, kata nggih? Yang 10.04 biar di 10.04, kata nggih? Jadi 10.01 kumpul di 10.02, kemudian untuk 10.04 biar tetap di 10.04, yang di 17.18 dipindah ke 20, kata nggih? 10 dulu, ini cing ekor 10 dulu aja. Kemudian khusus Pak Kepala Bapeda ini nanti digeret ke 10.03 boleh? Di 902 gitu. 902 nanti dibawa ke sini aja Pak. Di sini ya? Iya. Ya. Nanti sama, saya juga mau Ya, ke sini siap. Pak nanti. Siap. Ya walaupun saya kan juga di sektor 9 Pak. Ya. Karena kita hanya berempat, ya juga kita dorong ke sini juga. Bukan ketua kloter terus petugasnya rono, kita juga kita dorong ke sini juga Pak. Oke? Terus apa lagi yang ditanyakan? Udah ya, jelas ya. Saya harap ini jelas. Terus tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau dijemput langsung di Surabaya? Boleh. Boleh. Tapi kalau banyak, tapi jangan seperti mungkin yang dari Situbondo sedikit, nggak ada yang jemput keluarga boleh aja Pak. Ataupun mungkin ada juga yang dari Kediri, rumahnya Jakarta, langsung pulang, boleh nggak apa-apa. Nanti prosesnya begini, ya biar tahu ceritanya bisa. Untuk yang dijemput di asrama haji oleh jamaah, intinya tidak ada masalah. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau keluarga dijemputnya kono, wah, bobot ke sana. Biasanya daerah juga menyediakan bis ya untuk penjemputan. Yang tidak dijemput misalnya Kediri, omahe Mojokerto, nggak mungkin itu akan ke Kediri dulu. Biasanya dijemput ke keluarganya oleh di asrama haji. Itu nanti prosesnya setelah menerima paspor, kemudian keluar, cari sendiri koper besarnya dan koper kecilnya. Jika koper kecilnya tidak dibawa, cari ketemu, kemudian keluar. Nanti ada kayak mobil golf itu Pak ya, minta tolong untuk diangkutkan ke depan karena tidak boleh ke belakang. Keluarganya nunggunya di depannya Bir Ali itu. Jadi dibawa ke sana, kemudian nanti dimasukkan ke sana terus pulang. Tapi jangan lupa kalau pulang dijemput keluarga kudu ngomong kancane. Laka golek sampai pengalaman kula wingi tahun 2023. Tak golek wis sepuh ora umum, ternyata dijemput keluarganya. Tapi gak ngomong petugas daerah, gak ngomong koncone sak bis. Kalau seperti ini apa yang terjadi? Kancane kan gerutu, kan payah mulai rono sitok rung mulai. Yang terjadi seperti itu. Nggih? Jelas nggih? Jadi kalau dijemput harus hubungi petugas daerahnya, juga menghubungi karunya atau karomnya bahwa Bapak A dijemput keluarga di asrama. Ngaten nggih? Oh jelas nggih? Yang di sektor 3 kayaknya kemarin sudah pindah di sektor 2 ya. Yang di sektor 7 sudah pindah di sektor 2. Yang belum pindah ini nanti malam kalau minta data WA tolong di WA gitu ya, biar saya melaporkan. Nanti nggih. Nanti penjemputannya di sektor 2. Penjemputannya di sektor 2 nanti. Ada lagi? Kemudian kemarin ada yang tanya tentang pengisian data-data dari satu sehat, nanti akan dijelaskan oleh Bu Dokter. Karena itu kaitan begini Bapak. Kita pulang, belum saya buat jelaskan sekalian, waktu dulu kita pulang ke Indonesia itu nanti kita harus sehat. Kalau bisa kita benar-benar sehat dan mudah-mudahan kloter 40 tidak ada yang tertinggal, semua sehat. Kemarin mungkin belum ada tahu kabar, kloter SUB 13 ada jamaah nggak kuat terus naik, begitu turun di Oman waktu isi bahan bakar terpaksa ditinggal di Oman Pak.
satu orang ditinggal di rumah, pesawat terus jalan. Loh, di sana sama siapa? Ada duta besar di sana. Tapi ditinggal, tidak diharap ninggalin, tapi di omah. Panjenengan mudah-mudahan nggak seperti itu, bisa langsung pulang ke sana. Jika ada yang sakit, sekarang kalau bisa disehatkan, sehingga waktu pulang kita mesti tamu banyak Pak, nanti tamu banyak. Kalau cekrah itu enak gitu ya. Iya, makanya nanti setelah itu jika ada yang belum sehat, Bu Dokter siap menyehatkan. Makanya jatah sehat. Iya, sementara itu ya, nanti kalau ada mau Bu. Pak, naiknya bis nanti apa sesuai rombongan yang sudah dicatat apa nanti di mana? Iya, nanti untuk naik bisnya sesuai rombongan. Sesuai rombongan gitu. Bu sami kayopo sesuai rombongan. Kemarin saya sama Pak Khalil sudah ngadai paspor sesuai rombongan yang ada. Nanti petugas cuma bingung Pak. Nah ini paspor nek kene iki kok wonge kene ning ndi gitu ya. Yang rombongan 9 tetap di rombongan 9, 8 tetap 8 gitu seterusnya. Nggih? Nggih gitu ya. Nggih, Bu. Untuk sementara itu informasi, mungkin langsung mawon. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sehat ya. Jadi kami TKH gimana? Aduh deh. Saya nggak boleh tinggi lagi suruh berdiri. Kami TKH dimiliki oleh BPKK Surabaya. Jadi sebelum kita pulang di debarkasi, kita semua diwajibkan untuk mengisi SSHP. Jadi SSHP itu gunanya untuk laporan pencegahan dan dini penyakit menular. Di sini kan banyak yang batuk, banyak yang demam. Kita bawa penyakit di sini jangan sampai masuk ke Indonesia. Ya, jadi laporan itu harus ada. Jadi mereka bisa mendeteksi kalau misal nanti ada sesuatu dari Bapak Ibu. Jadi semuanya wajib mengisi. Kenapa mengisinya nggak bisa sekarang? Jadi mengisinya itu H-1. Memang dikunci. Jadi kalau kita tanggal 24 pulang, berarti ngisinya minimal tanggal 23. Tapi bisa dicoba. Ya. Kemarin saya sudah mengirimkan link. Jadi kan bisa pakai satu sehat, bisa pakai link. Sekarang yang bawa Android dan bisa mengoperasikan Android bisa dibuka linknya. Monggo, dibuka semua. Dicoba dulu. Tak jelaskan satu-satu. Yang kemarin saya kirim Bu. Di grup apa? Kloter 46. Kloter 46. SSHP ini Kak sama sekali. Iya, sebentar. Dan jangan klik. Bisa diubah jadi bahasa Indonesia. Sudah jadi bahasa Indonesia. Selanjutnya pilih mode perjalanan. Karena kita pakai pesawat, berarti yang dipilih adalah melalui udara. Ya, coba diklik melalui udara. Yang gambarnya pesawat kan ada dua, melalui udara, melalui laut. Karena jenengan pakai pesawat, jadi melalui udara. Sudah diklik keluar formulir? Belum. Sudah? Sudah ya? Ya, diisikan nama lengkap harus benar sesuai nomor paspor. Nomor ponsel. Oh ya, di kartu merah sesuai itu. Nomor ponsel diisi. Tanggal kedatangan itu tanggal kita berangkat pulang.
Jadi tanggal 25. Kita nyampe Indonesia tanggal 25, berarti nanti diisinya tanggal 25. Kalau di sini jaringan isi nggak bisa, soalnya masih dikunci, ya. Berarti isinya tanggal 25. Untuk pelabuhan kedatangan, jenengan pilih SUB. Juanda. Sudah, coba diisi nggak apa-apa. Nggak usah dikirim tapi nanti. Nomor penerbangan sesuai dengan mitigasi yang kemarin. Sesuai. Ganti, bukan yang berangkat, kita pulangnya. Yang pulang kan ada 2. Yang pulang itu Tapi itu nanti aja lah. Mestinya nanti pada waktu kita jadwal nanti kan ada muncul di jadwal nanti bila kita bisa punya jadwal pesawat kita nanti pakai pesawat kode lagunya berapa itu. Belum Pak, belum fix. kalau nggak berubah berarti SP 5306. Tapi nanti H-1 diinfokan lagi untuk kode penerbangannya ya. Yang SP bla 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 lah itu diisi di kode penerbangan. Untuk nomor kursi, kalau misal lupa atau tidak tahu nomor kursinya, dituliskan 0 tidak masalah. Nomor kursi tempat duduk itu loh. Ya, itu dituliskan 0 tidak masalah. Tetap nomornya. Tetap. Kalau sudah digeletek ditulis 0 tidak masalah, ya. Terus untuk pertanyaan di bawahnya itu ditulis sejujurnya. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan gejalanya dipilih. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Bisa diisi Saudi tidak masalah. Kan itu kan 21 hari sebelum masuk Indonesia kan kita di Arab. Masukkan Saudi, pilih Saudi nggak masalah. Terus captchanya diisi, terus diklik saya menyatakan bahwa semua informasi di atas adalah benar baru dikirim. Captcha itu kan ada nomornya Bapak Ibu, ada 4, nah itu diisikan sesuai nomornya. Bagi Bapak Ibu yang lansia yang nggak bisa mengoperasikan SSHP, yang mengisikan adalah karu atau karungnya. Karunya yang mengisi. Jadi Bapak karu mohon bantuannya, semuanya harus mengisi, jangan sampai ada yang nggak ngisi, gitu ya. Ya, yang nggak punya HP, yang HP-nya belum Android, atau yang nggak bisa ngisi, Bapak Ibu yang sudah lansia, nggak ketok, kecamatan, boleh mengisikan karunya. Ya, iya, itu karunya Bapak. Ya, berisi karunya. Setelah ngisi, ya setelah ngisi ini nanti akan muncul scan barcode. Itu nanti di screenshot, distorkan ke karung. Karungnya nyetorkan ke karung. Nanti petugas akan nyekan lewat karungnya. Terus yang nggak punya HP, nanti pakai HP-nya karung, ngisikan datanya. Ya. Satu HP itu ngisi sampai 40 juga bisa. Oke. Jadi tidak usah khawatir ya. Nggak usah beli HP kalau nggak punya HP. Ada ditanyakan lagi? Nanti saya kirimkan langkah-langkahnya lagi. Agak batuk. Katanya, kalau misal sudah capek istirahat jangan dipaksakan. Karena beberapa hari terakhir ada laporan kasus meninggal pada saat kepulangan di pesawat karena Saudi Arabia, Pak. Jadi mohon jaga kesehatannya, saling mengingatkan teman-teman. Minum air putih, istirahat, gak usah begadang, kalau capek ya istirahat. Ya. Semoga lancar dan selamat sampai di Indonesia. Memaksakan diri untuk ke masjid karena mau tawaf tapi bapak itu kesel jodoh tenang ini harus istirahat.
Panjenengan selama di sini kesehatan ditanggung, nanti juga ditanggung, tapi yang nanggung beda. Kalau di sini yang nanggung ini proses haji, nanti begitu turun dari pesawat, nanti yang nangani menjadi BPJS. Makanya harus kita matui mengisi ini untuk apa? Ini prosesnya BPJS. Jadi nanti pastinya begitu pulang turun dari pesawat sudah ganti BPJS. Kalau di sini masih kegiatan haji, nanti biaya haji yang menanggung. Ya, mungkin selama ini kita sebagai petugas haji di 46 sebelumnya mungkin layanan datang panjenengan ada yang kecewa dengan kita. Saat pulang sampai ke rumah sudah jam 1 malam karena jauh, gitu ya. Terima kasih, saya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasinya semua. Ya, saya katakan lagi bahwasanya kita telah pada paling lambat lahir malam Selasa ya. Kalau memang jenengan kersane paling akhir di malam Selasa. Kalau bisa malam Selasa itu sudah tawaf paling akhir ya. Itu sudah tawaf wada bagi yang sehat. Bagi yang betul sehat itu bisa dipun wakilaken. Okay. Jadi nggak harus memaksakan untuk tawaf wada. Jadi yang terakhir pokoknya malam Selasa kita terakhir itu. Kalau kemungkinan Senin pagi itu sampai sudah malam Selasa sudah nggak punya keinginan untuk ke Masjidil Haram, itu Senin pagi sudah bisa tawaf wada atau malam Seninnya. Pokoknya ketika kita nggak ada keinginan lagi untuk ke Haram, itu sudah bisa mengakhiri untuk tawaf wada. Ya bisa malam Senin pagi, terakhir malam Selasa. Ojo sampai Selasa pagi, nanti sampai pemberangkatan kita maju panjenengan belum datang dari Masjidil Haram. Jadi sekalian kita kumpul di sini, kita saling maaf-maafan malam ini. Kami wakili pada petugas tentu banyak kesalahan. Idatan mahamru nakhodo naksuhu. Sesuatu itu hampir selesai, tentu terlihat jelas kekurangannya. Tentu kami dari petugas banyak kekurangan, banyak kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf kepada panjenengan sedaya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit untuk jamaah kloter 46 jika ingin pemeriksaan kesehatan nanti setelah sholat isya. Nanti kita siap di belakang. Jadi setelah sholat isya nanti kita sudah untuk kloter 46 untuk pemeriksaan kesehatan sudah disiapkan 1 koper berarti.